Assalamualaikum. Halo Ibu semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering bikin orang tua bingung, yaitu tangtai. Apa itu tangtai? Apakah selalu perlu operasi? Apakah tangtai ini menyebabkan speech delay atau keterlambatan bicara? Bersama saya Dr. Vivi Septriani, spesialis anak dan konselor laktasi. Yuk kita bahas. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar Ayah Bunda semuanya bisa mendapatkan informasi tentang ilmu kesehatan anak lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Tangtai atau ankylosing adalah suatu kondisi di mana jaringan tipis di bawah lidah yang disebut sebagai frenulum terlalu pendek atau kaku. Akibatnya dapat mengganggu pergerakan lidah yang dapat mengganggu proses menyusu. Kategori tangtai menurut Corilos yaitu tipe 1 di mana insersi frenulum itu sangat dekat dengan ujung lidah atau tip of the tongue, di mana lidah tampak jelas berbentuk hati saat dijulurkan. Nah, tipe ini paling mudah dikenali. Tipe yang kedua, insersi frenulum itu berada di belakang ujung permukaan lidah, sekitar 2-4 mm dari ujung lidah. Lidah masih tampak berbentuk hati saat dijulurkan, tetapi tidak setegas yang tipe yang pertama. Kemudian pada tipe 3, frenulum itu tebal dan ketat sehingga tidak elastis. Kemudian pada tipe yang keempat, frenulum ketat di pangkal lidah. Salah satu masalah paling umum akibat tangtai adalah kesulitan menyusu. Bayi dengan tangtai juga seringkali mengalami sulit melekat dengan baik pada payudara, kemudian cepat lelah saat menyusu. Bayi juga sering lepas dan menangis, lalu terdengar bunyi klik saat menyusu, dan berat badan bayi tidak naik dengan optimal. Bagi ibu, ini bisa menyebabkan puting lecet, nyeri pada payudara, bahkan mastitis. Menyusui eksklusif sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Jadi jika tangtai ini mengganggu proses menyusui, ini perlu dievaluasi dengan serius. Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua tangtai ini harus dioperasi? Jawabannya adalah tidak semua tangtai perlu dioperasi ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia dari WHO menyarankan agar tangtai tidak dinilai hanya dari bentuk atau penampilan lidah, tapi harus dilihat dari fungsi lidah dalam menyusui. Dokter akan menilai dengan alat bantu seperti Hazelbecker Assessment Tool yang menilai fungsi dan struktur lidah. Jika skor fungsi rendah, kemudian bayi mengalami kesulitan menyusui yang nyata, maka operasi ringan seperti frenectomy bisa dipertimbangkan. Frenectomy adalah tindakan memotong sedikit bagian frenulum. Prosedurnya cepat, minimal risiko, dan bisa langsung memperbaiki perlekatan saat menyusu. Tapi tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh dokter bedah. Tapi jika bayi bisa menyusu dengan baik, tidak ada masalah berat badan, dan ibu tidak mengalami nyeri, biasanya tidak perlu operasi. Apakah tangtai ini bisa menyebabkan keterlambatan bicara atau speech delay? Nah, ini salah satu miskonsepsi paling sering ya. Tangtai itu tidak otomatis menyebabkan speech delay. Banyak anak dengan tangtai itu bisa bicara dengan jelas dan lancar tanpa operasi. Tangtai hanya berisiko mengganggu pengucapan huruf-huruf tertentu, seperti huruf R, huruf L, T, D, dan S. Dan biasanya terlihat setelah usia 3-4 tahun. Apa yang harus dilakukan orang tua jika menemukan bayinya mengalami tangtai? Yaitu segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis anak terlebih dahulu. Jadi yang paling penting adalah evaluasi menyeluruh oleh tenaga medis yang berpengalaman. Kadang kesulitan menyusu bukan hanya karena tangtai, bisa karena posisi dan perlekatan menyusu yang kurang tepat, atau karena faktor lain seperti flat nipple, suplai ASI yang kurang, dan sebagainya. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan agar ibu mendapatkan pendampingan dari konselor laktasi, terutama pada minggu-minggu pertama menyusui. Jangan buru-buru minta operasi hanya karena bentuk lidah yang terlihat seperti hati atau tidak bisa menjulurkan lidah. Operasi hanya dilakukan bila memang ada indikasi fungsional yang jelas. Jadi kesimpulannya,
Tangtai bisa mempengaruhi proses menyusui, tapi tidak selalu perlu tindakan operasi. Keputusan dilakukan atau tidaknya tindakan harus berdasarkan penilaian fungsi lidah dan dampaknya terhadap menyusui, bukan semata-mata dari bentuk lidah ya. Jika Bunda ragu, konsultasikan dengan dokter spesialis anak terlebih dahulu atau konselor laktasi yang terlatih. Menyusui adalah hak setiap bayi dan tugas kita adalah memastikan mereka bisa menyusu dengan nyaman dan optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share video ini ke orang tua lainnya agar makin banyak yang paham tentang tangtai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.